Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nusalli wa nusallimu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'du. Para hadirin jamaah salat isya dan salat tarawih, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat iring salam kita aturkan atas baginda Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di kesempatan malam yang ketiga ini kita masih bisa melaksanakan salat tarawih secara berjamaah insyaallah. Padahal kalau mengingat salat ini adalah merupakan salat sunat yang jika pun ditinggalkan sebetulnya tidak berdosa pula. Tapi berkah Ramadan, alhamdulillah kita pada malam hari ini walaupun tadi sempat turun hujan, barangkali sempat mengganggu juga keimanan kita, ini datang apa jangan ya. Tapi alhamdulillah dengan kekuatan iman pada malam hari ini kita bisa sama-sama hadir di Masjid Al-Muslimin untuk sama-sama melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Pada kesempatan malam hari ini saya ingin mencoba mengulang sesuatu yang pernah saya sampaikan di dalam kajian, bahwa sebetulnya kalau bicara untuk mendapatkan tiket surga, bagi kita cukup dengan hanya melaksanakan ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa tambahan melaksanakan ibadah sholat sunat. Termasuk pada malam hari ini kita melaksanakan sholat sunat tarawih. Sebetulnya kalau cita-cita kita hanya sekedar untuk mendapatkan tiket ke surga, nggak perlu. Artinya cukup dengan kita sholat isya berjamaah udah pulang gitu. Nah, hal ini pernah dahulu ada seorang Arab Badui datang menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis yang bersumber dari Talhah bin Ubaidillah, di mana beliau menyebutkan anna Arabiyyan jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sa'ira ra'si. Ada seorang Arab Badui datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan rambutnya acak-acakan, rambutnya berdebu. Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, akhbirni madza faradallahu alayya minas shalah." Ya Rasul, coba kasih tahu saya, apa sih sebetulnya yang telah Allah fardukan kepada saya dari yang namanya salat. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqal as-salawatul khams. Dia adalah sholat fardu yang 5 waktu. Jadi tidak ada kewajiban melaksanakan sholat selain daripada sholat yang 5 waktu yang telah Allah fardukan kepada kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Illa an tatawwa'a syai'an, kecuali jika kamu ingin melaksanakan sholat-sholat tambahan, yaitu sholat sunat. Namun kemudian si Arab Badui tadi menanyakan kembali kepada Rasulullah SAW, faqala akbirni ma faradallahu alayya minas siyam. Wahai Rasulullah, coba beritahu saya apa yang telah Allah fardukan kepada saya daripada puasa. Faqala, jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syahrul Ramadan illa an tatawwa syai'an. Puasa yang diwajibkan oleh Allah kepada kita umat Islam tidak lain adalah puasa di bulan Ramadan. Kecuali kata Rasulullah, kamu ingin menambahkan
puasa-puasa yang sunat. Faqala akhbirni bima faradallahu alayya minaz zakah. Kemudian si Arab Badui tadi bertanya kembali kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, coba kasih tahu saya apa yang telah Allah pardukan kepada saya daripada zakat. Faqala, kemudian Rasulullah SAW memberikan jawaban, Akhbarahu Rasulullah SAW alaihi Saraya al-Islam, faqala walladhi akramaka la utatawwi'a syai'an wala ankusa mimma faradallahu alayya syai'an. Kata si Arab Badui, demi zat yang telah memuliakan engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya tidak akan menambahkan satu sunat pun daripada ibadah-ibadah sunat, dan begitu pun saya tidak akan mengurangi sedikit pun daripada ibadah-ibadah fardu. Maka apa komentar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan jawaban si Arab Badui tadi? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aflaha in sadaqa aw dakhalal jannah in sadaqa. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar tanggapan daripada Arab Badui tadi, yang mengatakan bahwa demi zat yang telah memuliakan engkau wahai Rasulullah, demi Allah saya tidak akan menambahkan ibadah-ibadah dengan ibadah-ibadah sunat. Tidak ada sholat sunat tahajud, tidak ada witir, tidak kenal taraweh, tidak kenal rawatib, tidak ada satupun sholat sunat yang dilaksanakan. Dan juga puasa, tidak ada puasa sunat Senin Kemisnya lewat, Ayyamul Bidnya lewat, ketemu Syawal 14, ketemu bulan haji ada saum Arafah, nggak dilaksanakan. Hanya yang dilaksanakan oleh dia adalah puasa fardu, yaitu bulan Ramadan saja. Sholatnya hanya 5 waktu yang diwajibkan oleh Allah. Begitupun puasanya hanya Ramadan yang diwajibkan oleh Allah. Sementara sunat-sunat yang lainnya tidak ada yang dia laksanakan. Tetapi jawaban Rasulullah, tanggapan Rasulullah, aflaha in sadaqa. Dia bahagia kalau dia benar dengan ucapannya. Dalam riwayat lain disebutkan dakhalal jannah in sadaqa. Dia dijamin masuk surga kalau dia benar dengan ucapannya. Maka itulah yang saya maksudkan, bahwa kalau sekedar untuk mencari tiket untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya cukup bagi kita dengan hanya menjaga, memelihara salat-salat yang diwajibkan saja oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan hanya menjaga dan memelihara puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sudah cukup menjadi tiket untuk kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita sadar sebagai manusia betapa masih banyak kekurangan. Kita tidak tahu apakah sholat yang diwajibkan oleh Allah yang kita laksanakan itu sudah benar atau belum. Bacaannya sudah benar atau belum. Gerakannya, ruku dan sujudnya sudah tepat atau belum. Begitupun di dalam puasa yang kita laksanakan, apakah puasa kita sudah benar-benar puasanya murni, tidak ada kekurangan, kita tidak tahu. Dan untuk menutupi berbagai kekurangan-kekurangan tersebut, maka lain tidak salah satu caranya adalah dengan kita memperbanyak ibadah-ibadah sunnah. Termasuk pada malam hari ini, niat kita datang dari rumah, walaupun dalam suasana hujan, hadir ke masjid untuk melaksanakan sholat sunat taraweh. Pemudah-mudahan sholat sunnah yang kita laksanakan sedikit demi sedikit bisa dapat menyempurnakan berbagai kekurangan dalam ibadah fardu yang kita laksanakan. Sekali lagi, semangat terus dalam mengisi Ramadan, perbanyak ibadah-ibadah sunnah demi menyempurnakan berbagai kekurangan-kekurangan di dalam ibadah yang telah Allah wajibkan kepada kita. Mudah-mudahan di saat kita kembali menghadap Allah, semua kerja keras kita, semua jerih payah kita akan mendapatkan balasan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.